Lebanon menuding Israel dalang dibalik ledakan pager dan walkie-talkie. Peristiwa ini menunjukkan perang asimetrik telah terjadi antara Israel melawan Lebanon. Apakah ini akan merembet ke kawasan yang lebih luas? Apakah ini jadi role model negara lain yang tengah berkonflik? Kita bahas lebih dalam bersama pengamat militer dari ISIS, Khairul Fahmi. Assalamualaikum, selamat malam. Bang Khairul, apa kabar? Bisa mendengar suara saya? Bisa mendengar. Waalaikumsalam. Selamat malam. Alhamdulillah baik. Baik, terima kasih sudah bergabung di Sindo Prime. Bang Khairul, ada pager meledak, handy-talkie meledak, isunya juga iPhone ya meledak ya. Entah seperti apa kebenarannya. Tapi dengan apa yang terjadi antara Israel dan Lebanon ini, apakah ini adalah metode baru, non-militer, peperangan gaya baru secara non-militer? Ini bukan non-militer ya, tapi non-konvensional, non-tradisional ya. Ya, jadi kalau kita boleh sebut ini contoh jelas dari perang asimetris, di mana negara berhadapan dengan aktor non-negara menggunakan taktik dan sumber daya yang tidak setara, gitu ya. Dugaan keterlibatan Mossad, unit 8200 IDF, kemudian taktik cyber yang canggih dari Israel, ya. Ini memperlihatkan bagaimana kekuatan negara bisa dimaksimalkan untuk melawan kelompok yang mengandalkan taktik gerilya dan teknologi sederhana seperti Hizbullah yang dilakukan Hizbullah selama ini, gitu ya. Nah, ini juga sebenarnya bisa menjadi contoh nyata dari betapa realistisnya ancaman peperangan cyber di saat ini dan di masa depan, gitu ya. Konteks peperangan generasi kelima ya yang meliputi penguasaan, pengendalian data dan informasi, ya ini semua contoh-contoh baru, dan artinya apa yang dilakukan Israel ini menunjukkan betapa mengkhawatirkannya, betapa menakutkannya peperangan di era modern ini. Waduh, bahaya juga ya. Berarti kita juga harus waspada kalau misalnya, ya semoga saja tidak meluas, ada barang-barang yang dikirim dari luar ke Indonesia. Ini benar-benar harus dicek ya kalau misalnya ada model perang seperti ini. Iya, bukan sekedar barangnya ya, tapi ini terkait juga dengan penggunaan perangkat elektronik, penggunaan software, gitu ya. Karena ini kan kita menduga bukan hanya perangkatnya yang dimanipulasi, gitu ya, tapi juga ada software yang ditanam, misalnya spyware yang ditanam untuk memastikan komunikasi yang terpantau, identifikasi terhadap targetnya menjadi jelas, gitu ya. Nah, terkait konteks bagaimana ini bisa meluas ya tentu saja terutama negara-negara yang ya katakanlah dalam hal ini pro Iran, pro Hizbullah, termasuk juga mungkin yang pro Palestina, ya tentu harus waspada, gitu ya. Akan setidaknya mengalami upaya-upaya pengendalian data dan informasi serupa, kayak gitu. Walaupun mungkin tidak sampai ke serangan yang mengakibatkan korban jiwa, tapi tentu saja dengan apa yang terjadi terhadap perangkat komunikasi Hizbullah ini menunjukkan bahwa upaya pengendalian secara dari jarak jauh bahkan mungkin ya itu nyata. Bang Khairul, Lebanon menuding Israel dalang dibalik ledakan pager dan walkie-talkie ini, Bang. Tapi Israel hingga saat ini belum ada informasi apapun dari mereka. Itu sudah pasti siapa pelakunya, Bang, berarti? Ya, saya kira karena ini pelakunya bergerak dari balik layar, gitu ya, bergerak secara clandestin, ya tentu saja kita tidak bisa berharap adanya pengakuan yang pengakuan atau pernyataan deklaratif yang mengonfirmasi siapa yang bertanggung jawab atas serangan-serangan ini, gitu. Tapi tudingan atau dugaan keterlibatan Israel ini ya sangat masuk akal, karena Israel tentu saja sangat berkepentingan juga ya melemahkan kapabilitas Hizbullah, kan begitu. Ya, dan setidaknya ya
durasi yang cukup panjang, Hizbullah kemampuan berkomunikasi Hizbullah, kemampuan distribusi instruksi atau komando dari Hizbullah ini juga akan mengalami kendala kan gitu. Nah, jeda komunikasi ini tentu akan berdampak pada menurunnya efektivitas serangan kan gitu. Sehingga ini yang tentu mungkin saja juga akan dimanfaatkan oleh Israel untuk fokus pada target-target utamanya. Yang ditargetkan adalah Hizbullah ya Bang Hairul. Artinya reaksinya seperti apa? Karena ini korbannya adalah sipil nih Bang. Iya, terutama kan sebenarnya terutama Hizbullah dan kemudian baru meluas kan kepada kelompok masyarakat sipil yang berada di sekitar area ledakan gitu. Halo. Tapi baik. Menumpukan jalur komunikasi Hizbullah dulu kan gitu. Bahwa itu kemudian menjadi tragedi dan menimbulkan korban jiwa yang luar biasa ya. Itu dampak dari serangan yang memang tentu saja tidak bisa dibatasi daya rusaknya. Daya rusaknya ya. Nah, ke depan ini bagaimana Bang? Apakah artinya sudah ada keberanian untuk menyenggol negara-negara lain dianggap ada afiliasinya dengan Hizbullah, termasuk Lebanon dan negara lainnya ini? Kalau konteks Timur Tengah ya tentu saja ini akan berpotensi berdampak pada kelompok-kelompok dan negara-negara yang pro Iran ya. Itu kemudian pro Iran, pro Palestina, itu ya mungkin juga di misalnya Suriah, terus ya Lebanon sendiri, Suriah, kemudian Palestina, Hamas, itu juga pasti saya kira akan terdampak ya. Dan saya kira juga berpeluang mengalami hal yang sama seperti yang kita lihat di Lebanon. Waduh. Baik. Kita akan lihat perkembangannya seperti apa ya Bang Hairul. Terima kasih diskusinya pada malam hari ini. Yang jelas semoga negara kita pertahanannya kuat ya Bang, dan kedepannya juga makin baik pertahanan di Indonesia ini. Meningkatkan urgensi pembentukan satuan cyber yang efektif ya. Untuk antisipasi gitu. Baik. Terima kasih Bang sudah bergabung. Selamat malam. Assalamualaikum. Selamat malam. Waalaikumsalam. Dan pemirsa, usai sudah Sindo Prime hari ini, jangan lupa Anda bisa mendapatkan informasi terkini, terbaru melalui portal yang menghadirkan berita daerah, berita nasional, internasional, hanya di sindonews.com. Saya Yudi Handoyo, mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa.